Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ray Razril Lubis dari kelas 10 MIPA 4. Dan hari ini saya akan menceritakan hikayat Patani. Pada suatu hari, di kota Mahligai hiduplah seorang raja bernama Payatukruk Mahajana. Ia memiliki seorang putra bernama Payatuantara. Beberapa lama kemudian, Payatukruk Mahajana wafat. Tahta kerajaan pun diwariskan pada Payatuantara. Lalu Payatuantara mengganti namanya menjadi Payatunakpa. Payatunakpa adalah raja yang suka berburu. Suatu hari ia mendengar bahwa daerah tepi laut mempunyai banyak hewan untuk diburu. Lalu Payatunakpa memanggil prajuritnya untuk berkumpul. "Aku dengar bahwa daerah di tepi laut itu memiliki banyak hewan untuk diburu," kata sang raja. "Benar tuanku, saya juga mendengar hal tersebut," jawab sang patih. "Jikalau demikian, kerahkanlah segala rakyat kita. Esok pagi kita pergi berburu ke tepi laut itu," perintah sang raja. Keesokan harinya, raja beserta prajurit dan rakyatnya pergi ke tempat berburu itu. Setelah sampai, mereka mendirikan tenda untuk berkemah. Sang raja pun bertitah, "Baiklah, esok pagi kita berburu." Keesokan harinya, raja, prajurit, dan rakyatnya pun pergi berburu. Namun, dari pagi hingga petang, tak satu pun dari mereka memperoleh seekor hewan buruan. Maka raja pun terheran-heran. Lalu dilepaskanlah anjing perburuan untuk mencari hewan untuk diburu. 2 jam pun berlalu, tiba-tiba si anjing menyalak. "Apa yang disalak oleh anjing itu?" kata raja. "Maaf raja, ada seekor rusa putih, besarnya seperti kambing, warna tubuhnya sangat cerah. Itulah yang disalak anjing, tetapi rusa itu hilang, berlari ke suatu daerah," kata prajurit. Rombongan raja pun berusaha mengejar rusa tersebut, tetapi rusa tersebut tidak dapat ditemukan. Namun sang raja menemukan sebuah rumah sepasang suami istri. Di sanalah sang raja bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Encik Tani. Lalu sang lelaki tersebut menceritakan asal muasal tempat yang ada rusa putihnya tersebut. Setelah mendengar cerita dari sang lelaki, raja pun tertarik untuk memindahkan negerinya ke sana. Selama 2 bulan selesailah negeri tersebut dan dinamakan Patani Darussalam, yang berarti negeri yang sejahtera. Beberapa lama Payatunakpa bertahta, datanglah suatu penyakit berat yang menimpanya. Tak ada satupun tabib yang dapat mengobatinya. Lalu raja pun mengeluarkan pengumuman sayembara, yaitu barang siapa yang bisa mengobati penyakit raja, maka ia akan diangkat sebagai menantu. Tak lama kemudian, datanglah Syekh Said untuk menyembuhkan raja. Tetapi dengan syarat, raja akan menganut agama Islam jika raja sembuh. Raja pun menerima perjanjian tersebut. 7 hari lamanya, raja diobati, maka penyakit raja pun hilang. Tapi ia melanggar janjinya kepada Syekh Said. Raja enggan memeluk agama Islam. Setelah 2 tahun lamanya, penyakit raja datang lagi. Lalu raja meminta Syekh Said untuk mengobatinya. Dan raja berkata akan bersungguh-sungguh melaksanakan janjinya kali ini. Lalu dengan kemuliaan hati, Syekh Said pun mengobati raja tersebut. Setelah 2 bulan, sembuhlah penyakit sang raja. Tetapi lagi-lagi raja melanggar janjinya itu. Setahun sesudah itu, raja didatangi sakit itu lagi. Bahkan lebih parah. Raja pun memanggil Syekh Said untuk mengobatinya. Tetapi Syekh Said ingin raja benar-benar menepati janjinya kali ini. Jikalau tidak, maka raja tidak akan diobati oleh Syekh Said lagi. Setelah 20 hari lamanya, maka sembuhlah penyakit sang raja. Lalu kemudian, sang raja pun memanggil Syekh Said untuk mengajarkannya masuk Islam. "Wahai Syekh, ajarkanlah aku masuk Islam," kata sang raja. Sang raja pun diajarkan membaca kalimat syahadat.
Setelah itu, Syekh Said mengganti nama raja dengan Sultan Ismail Shah Zilullah fil Alam. Lalu ketiga anaknya pun berganti nama, agar makin terasa sempurna keislamannya. Kemudian, sang raja menghadiahi Syekh Said dengan harta yang banyak. Namun Syekh Said tak mau dan meminta untuk pulang ke negerinya. Tak lama setelah itu, banyak pula lah rakyat yang masuk Islam. Mereka mendirikan sholat dan tidak makan babi lagi. Walaupun begitu, sang raja tetap melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.